Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil wawancara kami mengenai analisis program pemberdayaan masyarakat kelompok tani di Desa Suaribe, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Di sini saya sendiri bernama Hayatun Nazira. Di sebelah saya ada Afdi Ilahi, kemudian Nada Ayu Satria, Airi, saya Anggi Lucianti. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja kami akan menjelaskan sedikit mengenai pemberdayaan masyarakat. Studi kasus mengenai pemberdayaan di bidang pertanian di Desa Suaribe. Nah, di Indonesia ini dikenal sebagai negara agraris, sebagai mempunyai tanah yang subur, iklim yang mendukung, dan sumber daya yang melimpah. Hal ini menjadikan pertanian sebagai sektor penting. Apalagi nih di negara-negara berkembang seperti Indonesia, pertanian ini bukan cuman soal hasil panen, tapi juga menyangkut banyaknya orang yang menggantungkan hidup di sektor pertanian ini. Nah, untuk memastikan potensi ini, masyarakat perlu diberdayakan terlebih dahulu. Jadi pemberdayaan ini berarti memberi kekuatan atau kemampuan kepada orang-orang yang kurang beruntung agar bisa mandiri. Artinya, masyarakat didorong untuk bisa ikut berpendapat, menyampaikan ide, dan menentukan pilihan hidup mereka sendiri. Nah, tujuan utama pemberdayaan masyarakat ini adalah membantu kelompok masyarakat yang lemah agar bisa memenuhi kebutuhan seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal, serta mempunyai akses ke sumber-sumber ekonomi yang meningkatkan penghasilan. Masyarakat juga diharapkan bisa ikut terlibat dalam pembangunan dan pengambilan keputusan. Nah, pemberdayaan ini tidak cukup soal ekonomi, tetapi juga soal sosial, budaya, bahkan politik. Masyarakat yang berdaya adalah mereka yang bisa mandiri dan mempunyai suara. Jadi kelompok tani ini dibentuk di desa-desa berdasarkan kesamaan kepentingan sosial ekonomi dan komoditas yang dijalankan. Nah, di sini di Desa Suaribe ini, di Desa Kecamatan Johan Pahlawan, memiliki potensi besar di bidang pertanian, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa membentuk kelompok tani yaitu dinamai dengan kelompok Sapu Pakat yang dibentuk pada tahun 2018 yang beranggotakan sebanyak 30 masyarakat dengan minat dan pengalaman di bidang pertanian. Kelompok ini bertujuan untuk menghidupkan kembali pertanian lokal dan meningkatkan kesejahteraan petani. Nah, sejak dibentuk, kelompok tani ini mendapatkan dukungan besar dari Dinas Pertanian melalui pelatihan teknis, seperti cara tanam yang baik, pengelolaan lahan, dan penggunaan pupuk organik. Nah, mereka juga menerima bantuan bibit unggul dari Dinas Pertanian. Nah, Dinas Kehutanan juga turut membantu dengan memberikan bibit buah-buahan, namun gagal berkembang karena kondisi tanah yang tidak sesuai. Nah, berdasarkan pengalaman tersebut, kelompok tani fokus pada budidaya padi yang cocok dengan karakteristik tanah di Desa Suaribe. Nah, kini pertanian padi mulai memberikan hasil positif berkat kekompakan, kerjasama, dan semangat gotong royong antar anggota kelompok. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian kerangka teori, yang dimana di sini kami menggunakan kerangka teori pemberdayaan masyarakat, yang dimana program kelompok tani menuju kemandirian ekonomi di Desa Suaribe, Kecamatan Johan Pahlawan, ini merupakan usaha memberdayakan masyarakat yang berfokus pada pertanian. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan kesejahteraan petani serta mendorong kemandirian ekonomi di tingkat lokal. Pemberdayaan petani dilakukan dengan pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif dari para petani di seluruh tahap program, mulai dari perencanaan, pelatihan, hingga pelaksanaan. Kegiatan dalam program ini meliputi pelatihan tentang pertanian berkelanjutan, manajemen keuangan, serta penyediaan alat dan teknologi modern untuk pertanian.
Sejak tahun 2015, program untuk memberdayakan masyarakat di Desa Suaribe, Kecamatan Johan Pahlawan ini telah berhasil meningkatkan sektor pertanian dengan memanfaatkan dana desa. Kemudian dari dana tersebut digunakan untuk membuat lahan sawah yang mencapai 25 hektar dengan alokasi awal sebesar 40 juta rupiah. Sebagai hasilnya, petani di desa ini dapat menghasilkan sekitar 30 ton beras dari lahan seluas 10 hektar hanya dalam satu kali panen, dengan masa tanam 2-3 kali dalam setahun. Beras yang dihasilkan tidak hanya untuk konsumsi pribadi, tetapi juga dijual, memberikan pendapatan tambahan bagi petani dan memperkuat ekonomi masyarakat setempat. Selanjutnya, teori pemberdayaan masyarakat ini merupakan langkah yang dilakukan untuk mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi perubahan, sekaligus memperkuat kelembagaan sosial agar mereka mampu mencapai kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan secara adil dan keberlanjutan. Baik, di sini ada 4 prinsip menurut Najiyati, yakni yang pertama ada prinsip kesetaraan, yang mana mengacu pada kedudukan yang sejajar antara masyarakat dan lembaga pelaksana program pemberdayaan, serta pihak lain yang terlibat dalam pembangunan. Yang kedua ada partisipasi sendiri, yang dimana dipahami sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan, baik sebagai subjek maupun objek, sehingga pembangunan benar-benar berangkat dari aspirasi masyarakat. Selanjutnya yang ketiga ada prinsip kemandirian atau keswadayaan, menekankan pentingnya menghargai potensi masyarakat ketimbang mengandalkan bantuan eksternal. Banyak program pemberdayaan masih fokus pada bantuan langsung yang mudah dirasakan hasilnya, tetapi masih kurang memperhatikan penguatan kapasitas masyarakat. Dan yang keempat ada prinsip terakhir yaitu adalah keberlanjutan, yang mengacu pada penggunaan sumber daya alam dan manusia secara bijak demi pembangunan yang berkesinambungan. Jadi dari keempat prinsip tersebut ini dirancang untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan sejahtera secara berkelanjutan. Indikator keberhasilannya ini mencakup keterlibatan aktif masyarakat sebagai pelaku pembangunan, partisipasi mereka dalam seluruh proses kebijakan hingga pelaksanaan, kontribusi berdasarkan kapasitas mereka, serta kemampuan program untuk terus berlanjut tanpa bergantungnya pada bantuan luar. Baik, selanjutnya di sini ada metode penelitian. Di sini ada 3 metode. Yang pertama wawancara, yang kedua observasi, dan yang ketiga studi dokumen. Di sini wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber. Dan yang kedua observasi, yaitu metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Dan yang terakhir, studi dokumen, yaitu pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian dan meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil pembahasan berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan di Desa Suaribe, Kecamatan Johan Pahlawan. Dapat diketahui bahwa pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada kelompok tani telah memberikan sejumlah dampak positif, meskipun masih dihadapkan pada berbagai kendala atau tantangan. Secara umum, program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas petani dalam bidang pertanian, serta mendorong terciptanya kemandirian ekonomi di kalangan masyarakat desa. Dari temuan lapangan yang kami lakukan, kami melihat bahwa sebenarnya potensi pemberdayaan ini sangat besar. Hal itu bisa dilihat dari antusiasme masyarakat, meningkatnya keterampilan masyarakat, hingga dukungan dari pemerintah desa tersebut. Namun, memang masih ada beberapa tantangan yang cukup serius
menghambat optimalisasi program ini, seperti keterbatasan akses modal hingga isu regenerasi petani. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dua hal, yaitu mengenai aspek positif dan potensi program serta tantangan dan hambatan yang dihadapi. Yang pertama, aspek positif dan potensi, yaitu yang pertama ada antusiasme petani. Kami melihat bahwa petani di Desa Suaribe sangat antusias dalam mengikuti program pemberdayaan. Mereka aktif dalam pelatihan, diskusi kelompok, dan pendampingan. Ini menunjukkan adanya kesiapan mental dan semangat untuk berkembang meskipun sebagian besar masih menggunakan cara bertani tradisional. Kemudian yang kedua ada peningkatan pengetahuan dan keterampilan, yaitu program ini berhasil membekali petani dengan pengetahuan baru seperti teknik budidaya yang lebih hemat air, penggunaan pupuk organik, sampai dengan pengelolaan hama terpadu. Bahkan beberapa sudah mulai mempelajari pengolahan hasil panen menjadi produk turunan yang bisa menambahkan nilai jual. Dan yang ketiga ada dukungan pemerintah desa dan fasilitator lapangan, yaitu pemerintah desa turut menyediakan anggaran, kebijakan, dan pendampingan, sementara fasilitator membantu dari sisi teknisi dan menjembatani hubungan dengan instansi terkait. Dan yang terakhir ada modal sosial. Di Desa Suaribe, budidaya gotong royong dan ikatan kekeluargaan masih sangat kuat. Ini menjadikan kekuatan yang besar dalam menjalankan program secara kolektif dan saling mendukung satu sama lain. Masalah selanjutnya yaitu ketersediaan sarana produksi. Pupuk, benih unggul, dan alat pertanian modern masih terbatas. Selain itu, infrastruktur seperti irigasi dan jalan usaha tani juga belum memadai, sehingga penghambat produktivitas. Ada juga persoalan jangka panjang, yaitu regenerasi petani. Anak-anak muda di desa cenderung enggan menjadi petani karena dianggap kurang menjanjikan. Jika ini dibiarkan, maka berkelanjutan kelompok tani akan sulit dijaga. Permasalahan selanjutnya ada evaluasi dan monitoring program yang masih lemah. Banyak kegiatan tidak memiliki sistem umpan balik yang jelas, sehingga kesalahan sulit diperbaiki secara cepat dan dampaknya tidak bisa diukur secara objektif. Dan yang terakhir ada ketergantungan pada program. Beberapa petani masih pasif dan hanya bergerak kalau ada fasilitator. Hal ini menunjukkan bahwa semangat kemandirian belum sepenuhnya terbentuk. Sekian dari saya. Mungkin program ini sebenarnya sudah cukup berjalan baik dan membawa dampak positif, terutama dalam peningkatan kapasitas petani. Tetapi untuk mencapai tujuan jangka panjang berupa kemandirian ekonomi, tentu masih dibutuhkan strategi tambahan, baik dalam hal penguatan kelembagaan, akses permodalan, hingga penglibatan generasi muda. Sekian paparan dari saya. Baik, saya Nadayu Satria. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil penelitian kami, yaitu mengenai yang pertama mengenai pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat terhadap kelompok tani di Desa Suaribe, Kecamatan Johan Pahlawan. Program ini dirancang dan dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif, artinya seluruh proses melalui dari perencanaan hingga evaluasi dilakukan bersama antara pemerintah desa, penyuluhan pertanian, dan anggota kelompok tani. Tahapan pelaksanaan dimulai dari pemetaan potensi desa serta identifikasi kebutuhan kelompok tani, yang kemudian dilanjutkan berbagai bentuk pelatihan baik teknis maupun manajerial. Pelatihan tersebut meliputi teknik pertanian modern, penggunaan pupuk organik, hingga manajemen usaha tani.
Program ini menekankan peran aktif dari petani agar mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan program tersebut. Yang kedua, bentuk dukungan yang diberikan kepada kelompok tani. Bentuk dukungan meliputi 3 aspek. Yang pertama, finansial, yang kedua teknis, dan kelembagaan. Dari sisi finansial, beberapa kelompok tani telah menerima bantuan dalam bentuk alat pertanian dan bibit unggul. Dukungan teknis diberikan melalui pelatihan budidaya tanaman, hortikultura, dan pengolahan hasil panen, serta pengenalan alat pertanian sederhana seperti mesin perontok padi. Tidak hanya itu, penyuluh pertanian juga secara rutin turun ke lapangan untuk memberikan pendampingan langsung. Dari sisi kelembagaan, kelompok tani dibimbing agar memiliki struktur organisasi yang lebih kuat dan akuntabel. Pemerintah desa juga mendorong terbentuknya koperasi tani sebagai sarana untuk memperkuat posisi tawar petani dan memperluas distribusi produk mereka yang dipasarkan. Yang ketiga, dampak program terhadap kemandirian ekonomi tani. Program ini terbukti memberikan dampak positif terhadap kemandirian ekonomi kelompok tani. Banyak petani yang sebelumnya hanya memproduksikan kebutuhan rumah tangga, kini mulai memasarkan hasil pertaniannya dan mendapatkan penghasilan tambahan. Ada pula diversifikasi usaha seperti pembuatan keripik singkong dan pupuk kompos, yang menandakan tumbuhnya semangat kewirausahaan, terutama di kalangan pemuda desa. Hal ini menunjukkan bahwa arah menuju kemandirian sudah mulai terbentuk. Selain itu, dukungan terhadap kelompok tani juga meliputi pelatihan dan penyuluhan, penyediaan alat dan sarana produksi, akses terhadap modal melalui program KUR, penguatan kelembagaan, serta pendampingan berkelanjutan dari penyuluhan pertanian. Semua ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem pertanian yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Yang terakhir, yang keempat, kendala dan tantangan dalam pelaksanaan program. Namun, tentu saja program ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu kendala utamanya adalah rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman sebagian petani, yang membuat mereka kurang optimal dalam menyerap teknologi baru. Selain itu, masih terdapat ketergantungan terhadap bantuan pemerintah. Dari sisi infrastruktur, keterbatasan seperti buruknya jalan usaha tani dan sistem irigasi juga turut mempersulit kelancaran produksi dan distribusi hasil pertanian. Koordinasi antar lembaga kadang masih belum sinkron, sehingga program-program yang tumpang tindih sulit mencapai hasil maksimal. Keberlanjutan program juga menjadi perhatian penting, terutama jika dukungan eksternal berhenti. Oleh karena itu, penguatan kapasitas internal kelompok tani menjadi sangat penting agar mereka dapat mandiri dalam jangka panjang. Demikian penjelasan saya yang dapat saya sampaikan.
Sekian dari penjelasan saya. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil pada presentasi kali ini bahwa program pemberdayaan kelompok tani di Desa Suaribe terbukti berdampak positif bagi petani. Lewat pendekatan partisipatif, petani dilibatkan dalam pemetaan potensi, pelatihan serta pembagian bantuan bibit. Hasilnya, produktivitas dan pendapatan petani meningkat. Bahkan muncul semangat wirausaha, terutama di kalangan anak muda. Gotong royong dan dukungan pemerintah desa juga memperkuat program ini. Meskipun demikian, masih ada tantangan struktural yang perlu ditangani. Ke depan, dibutuhkan kerjasama yang lebih erat antar petani, pemerintah, dan swasta agar kemandirian ekonomi petani yang bisa benar-benar terwujud. Sekian yang dapat kami presentasikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Sekian penjelasan dari materi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.